Oke, jadi untuk pengerjaan udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk menerapkan dan memperbaiki beberapa bug dan fitur ya. Jadi untuk penambahan fitur itu kita menambahkan fitur pertama itu admin. Jadi akan ada halaman admin dan juga ya di halaman admin ini nanti si admin akan si admin bisa memanage data akun ya, baik itu data dari kader dan juga data dari petugas. Oke, seperti itu. Kemudian fitur untuk petugas, dia itu nantinya bisa melihat data data inputan screening yang udah diinput sama si kader. Dan untuk kader itu nantinya si kader bisa menambahkan data screening. Kemudian dia bisa mengedit data screening dan juga bisa menghapus data screening yang dibuat sama dia ya. Kemudian oh ya, untuk di petugas itu juga ada fitur dia bisa selain melihat data hasil screening yang udah diinput sama si kader, dia juga bisa mengekspor data itu ke PDF seperti itu. Oke, kita langsung aja ke ini ya, ke websitenya. Dan juga untuk di bagian navbar itu udah kita bikin ya, udah kita sesuaiin juga. Kemarin kan masih ada problem, nah saat ini kita udah fix juga. Jadi kalau kita coba login, di sini saya akan coba login dulu sebagai kader. Kita bisa lihat di sini kader. Oke. Nah, di sini kita udah login sebagai kader dan untuk kalau kita lihat di bagian navbar ini juga udah menyesuaikan. Jadi untuk menu di kader itu ada data screening dan juga tambah screening. Kalau di data screening itu nantinya dia bisa melihat data screening yang udah di input sama si kader itu ya. Kemudian kalau ditambah screening itu nantinya dia bisa menginputkan data screening baru seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di bagian profile itu kan ada role-nya kader. Oke, seperti ini. Jadi kita coba lihat untuk data screening dia juga ada filtering ya. Jadi kita bisa memfilter data yang akan kita tampilin itu, misal kita filter berdasarkan tanggal, nantinya kita bisa filter berdasarkan tanggal. Kemudian kalau kita lihat di table itu kita ada data tanggal screening, nick, nama suspek, jenis kelamin, usia, alamat, gejala, faktor resiko dan juga hasil screening. Di bagian action itu kita punya dua button ya. Yang pertama itu edit, jadi kita bisa mengedit data. Dan yang kedua itu ada hapus, jadi kita bisa menghapus data screening ini ya. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk kader di bagian data screening. Nah, kita coba tambah dulu data screening. Jadi kita akan coba tambah data screening baru. Kita akan coba masukin ya di sini. Oke. Kita coba input data pasien. Nah, di sini kita udah berhasil menginputkan data. Jadi kalau kita lihat di mana ya tadi? Yang kita bikin itu yang ini, yang terbaru di sini kita bisa lihat. Kita bisa coba cek dulu. Oh, bukan ya, bukan yang ini ya. Yang ini ya, yang terbaru. Ya, betul. Kita udah bisa menambahkan data terbaru ya di sini. Terus kita bisa edit dan lain sebagainya tuh. Kita bisa hapus juga. Itu untuk data screening. Jadi kita bisa menambahkan data screening, kemudian kita bisa ya melihat data screening yang diinput sama si account itu, lalu ada edit dan juga hapus. Itu untuk kader. Dan juga untuk data screening itu tadi, kalau di kader dia itu hanya menginputkan data atau menampilkan data yang diinput sama si kader itu ya.
Jadi maksudnya kader lain itu nggak akan bisa melihat data screening yang udah diinput, kecuali petugas. Kalau petugas dia bisa melihat semua screeningnya. Jadi kalau kita coba cek, kita bikin kader baru gitu ya, kader 2 gitu. Terus oke, kader di sini kita input kader dan register. Lalu kita coba login ke kader 2. Oke, nah di sini kita udah login ke kader 2. Kalau kita cek di profile, kita udah ada di kader kedua. Dan kalau kita ke data screening, kita bisa lihat data screening di sini masih kosong. Karena apa? Karena memang kader ini belum memasukkan atau menginputkan data screening apapun. Jadi ini ngebuktiin kalau memang data screening TBC yang dimunculin itu hanya data screening yang diinput sama si kader itu ya. Oke, itu untuk next itu kita bakal coba login ke petugas. Oke, di sini kita login ke petugas, kita coba ke data screening. Nah, kita bisa lihat di data screening itu udah muncul 2 data ya. Data screening udah muncul 2 data. Ini data kenapa? Karena memang petugas itu dapat melihat keseluruhan data screening. Sama ya, mulai dari filter itu sama, kemudian isi table. Bedanya di bagian action itu si petugas bisa melihat detail, dia hanya bisa melihat detail, nggak bisa melakukan pengeditan, dan juga dia bisa mengekspor data itu ke PDF. Jadi kita bisa ekspor datanya gini. Nah, di sini udah ke download PDF-nya. Jadi kalau kita coba lihat seperti ini. Itu untuk petugas. Nah, terakhir kita akan coba login ke admin. Nah, kalau di admin itu navbarnya juga menyesuaikan. Jadi ada data kader dan juga data petugas. Nah, di sini kita bisa melihat daftar kader. Di sini kita juga bisa tambahan action ya. Karena memang di request cuma melihat, tapi kita juga udah tambahin action kalau kita pengen menghapus datanya. Seperti itu. Data petugas. Nah, kalau kita bisa lihat tadi untuk data kader udah kita hapus. Nah, kalau kita coba logout dan kita login ke kader 2 tadi ya yang kita hapus, kita coba pastiin. Nah, di sini kita gagal login seperti itu. Oke, dan terakhir itu ya kemarin ada request dirubah ya. Kemarin itu kan ada untuk database-nya itu menggunakan MongoDB. Nah, saat ini kita udah menggunakan MySQL. Jadi kalau kita cek di database itu kita punya database TBC di sini kalau salah. TBC, oke. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita punya table admin, hasil screening, kader input, petugas dan suspek. Lalu kalau kita ke designer kita bisa lihat relasi-relasinya ya. Jadi untuk website ini kita udah rubah. Dia udah saat ini dia udah menggunakan database MySQL. Sebelumnya itu kan websitenya ini menggunakan MongoDB. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.